Selamat sore, sesuai dengan soal nomor 5 dari UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif untuk DPSDM, maka rekaman ini dibuat sesuai dengan pertanyaannya, yaitu yang pertama, fenomena apa yang terjadi di dunia usaha belakangan ini? Nah, seperti yang kita pahami bahwa belakangan ini pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi dunia usaha. Jadi fenomena yang terjadi adalah ada beberapa yang bisa saya ringkas, yaitu yang pertama bahwa di hampir sebagian besar dunia usaha itu tingkat penjualan menurun. Sebagai contoh aja seperti di Bali itu adalah sebagian besar industrinya adalah industri pariwisata, hotel dan restoran. Maka terlihat bahwa beberapa hotel dan restoran itu tutup, ada yang buka tapi tingkat penjualannya roomnya itu sangat rendah. Banyak hotel atau villa akhirnya melakukan strategi-strategi yang memungkinkan untuk dilakukan asalkan mendapat income paling tidak untuk menutupi fixed cost-nya. Nah, beberapa yang saya lihat fenomenanya banyak hotel atau villa itu yang melakukan seperti itu. Satu, beberapa hotel atau villa pun yang levelnya high class, kayak sebelum pandemi dia rate-nya adalah 15 juta sampai 20 juta per malam. Sekarang karena bule, maksudnya warga negara asing, tamu asing tidak bisa datang ke Bali, maka sekarang diubah fokus penjualannya ke tamu lokal. Nah, dan tamu lokal itu pasti kemampuannya untuk menginap itu tidak setinggi dari tamu asing. Maka akhirnya beberapa hotel contohnya aja seperti Four Seasons, itu kamar hotelnya yang biasanya dijual 15 juta semalam, sekarang untuk tamu lokal itu dipromosikan untuk dijual sekitar 2,5 sampai 3 juta semalam. Jadi strategi yang pertama adalah rate kamar itu lebih rendah dari sebelumnya. Karena sekarang diarahkan strategi pemasarannya ke tamu lokal. Yang kedua, uh, interval waktu menginap. Sebelum pandemi itu, interval waktu menginap di hotel adalah jam dari 12 siang sampai besok 12 siang. Cuma sekarang strategi dari banyak hotel dan villa yang ada di Bali karena ditujukan juga ke tamu lokal yang sebenarnya tidak perlu menginap beberapa jam, maka ada beberapa hotel atau villa yang strateginya kamar kamar itu boleh dipakai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi harganya setengah dari harga yang biasa ditawarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk meningkatkan omset, uh, ada beberapa fasilitas hotel yang dulu itu private hanya untuk tamu hotel, sekarang dibuka untuk umum walaupun tanpa menginap, contohnya kolam renang. Jadi kolam renang hotel banyak yang dipakai untuk hanya untuk berenang dan dijual di situ adalah paket breakfast atau paket lunch atau paket dinner di jeda-jeda sesuai dengan pemesanan kolam renang. Jadi habis umpamanya kalau ternyata itu berenang pagi, berarti paket sewa kolam renang di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi selama 2 jam plus breakfast. Kalau umpamanya ternyata tamunya pemesan siang, berarti plus lunch seperti itu. Jadi kolam renang itu difungsikan selain juga untuk umum. Selain juga tadi sama juga yang keempat itu restoran. Restorannya dulu biasanya itu adalah private untuk tamu yang menginap, sekarang sudah mulai dibuka untuk publik juga, walaupun tidak menginap bisa makan di restoran. Di samping itu strategi lain yang digunakan oleh industri pariwisata ini adalah banyak hotel atau restoran yang bikin paket-paket wedding dengan paketnya kecil-kecil. Maksudnya kalau sebelum pandemi biasanya minimal paket dimulai dari 50 tamu ke atas. Jadi akhirnya nilai paketnya yang dijual, harga paket yang dijual akan tinggi. Nah sekarang karena pandemi, untuk protokol kesehatan segala macam, banyak hotel atau villa yang bikin paket-paket wedding itu minimal-minimal seperti untuk tamu 20 orang seperti itu. Uh, itu
Itu untuk strategi fenomena untuk pendapatan. Nah, fenomena untuk biaya, karena gimana pun juga perusahaan usaha itu supaya mampu bertahan, mereka banyak melakukan fenomena yang terjadi adalah banyak melakukan strategi penciutan. Salah satunya adalah penciutan jumlah tenaga kerja. Jadi jumlah tenaga kerjanya itu ada yang unpaid leave diminimalisir dengan mungkin ada dengan strategi unpaid leave. Yang pertama, terus yang kedua strategi shifting. Jadi biasanya kalau dibayar berdasarkan gaji pokok setiap bulan, sekarang dibayar berdasarkan kedatangan. Nah, cuman ada yang menarik, fenomena yang terjadi adalah ada yang menarik di tengah banyak usaha yang benar-benar susah untuk bertahan. Jadi benar-benar dalam posisi bertahan sekali. Ada justru perusahaan yang malah sekarang ada dalam masa peningkatan, terutama perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya di bidang teknologi. Karena banyak sekali ada permintaan-permintaan untuk bikin event-event secara online, seperti webinar, wedding secara online. Jadi di sini justru usaha-usaha yang di bidang berbau teknologi meningkat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah antara strategi metode riset kualitatif dari 7 metode riset kualitatif, jika saya harus memilih 3, maka yang mana yang akan saya pilih, yang saya akan gunakan? Maka yang pertama yang mungkin saya akan gunakan adalah case study. Karena dalam case study itu satu case yang benar-benar menarik bisa diangkat untuk dalam suatu perusahaan yang memang perusahaan ini perusahaan yang ada masalah terkait dengan case tersebut. Jadi fokus saya bisa meneliti satu perusahaan untuk satu case sehingga saya bisa memahami secara mendalam, melakukan riset secara mendalam di case tersebut. Cuman di samping itu juga karena waktu S1 skripsi saya adalah tentang case study juga, tentang balance scorecard. Jadi paling tidak sudah memiliki bayangan tentang tahapan-tahapan prosesnya. Cuman setelah belajar di S3 ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk ke arah lebih baik riset. Jadi yang pertama kan case study. Nah yang kedua selain case study yang saya tertarik untuk lakukan adalah participatory action research ya. Jadi sedikit beda dengan case study, di PAR saya pertama kali akan menanyakan dilema di perusahaan langsung ke shareholder-nya dulu, langsung ke manajemen, langsung ke partisipan. Jadi saya akan berdiskusi dulu dengan partisipan tentang apa sih sebenarnya masalah atau dilema lokal yang terjadi, sehingga kemudian berdasarkan ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, kita akan melakukan diskusi sehingga mungkin akan ada ide untuk melakukan perubahan, dan kemudian bersama-sama dengan partisipan itu perubahan tersebut diimplementasikan dari perusahaan, dan kemudian efek dari perubahan itu adalah sama-sama dipelajari oleh riset dan juga si partisipan, dan kemudian dievaluasi, dan kemudian seterusnya berulang ke awal seperti itu. Jadi ini menarik, bagi saya menarik sekali untuk dilakukan riset partisipan. Walaupun ada kelemahannya juga sih ya, yaitu karena ini langsung diterapkan di dunia nyata, jadi potensi untuk tertunda atau segala macam lumayan tinggi. Tapi buat saya itu menarik untuk saya lakukan di kedepannya. Nah yang terakhir adalah yang risetnya adalah grounded theory. Ini cukup menarik karena seperti yang kita pahami kalau untuk grounded theory ini berarti hasilnya adalah suatu teori ya. Ini berarti kan level riset yang sangat tinggi sekali yang bisa dilakukan untuk S3 ya. Cuman ini benar-benar harus memerlukan pemahaman yang tinggi sekali. Jadi harus benar-benar mulai dari mengumpulkan dari lapangan dulu, mengumpulkan data, empiris dulu segala macam, apapun yang terjadi. Nah dari segala data yang dikumpulkan tersebut, mulai dilakukan coding, apakah klasifikasinya segala macam, sehingga didapat pola atau proposisi, sehingga akan dapat teorinya. Ini menarik sebenarnya karena bagus juga. Artinya memungkinkan untuk dilakukan dengan effort yang ya cukup besar. Tapi saya tertarik untuk melakukan ini kemudian hari. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat sore. Tapi dalam situasi tertentu juga
Oh ya, untuk menambahkan sebelum penutup, terima kasih banyak grounded teori, case study, grounded teori, dan partisipar itu adalah bagi saya 3 yang menarik di antara 7 lain, di antara metode riset yang lainnya. Terima kasih banyak.